Untuk pertama kalinya Suzuki menyematkan ADAS atau Suzuki Safety Support. Cuman ini cukup lega, bahkan ya gue sendiri juga bisa masuk ke dalam. Yang dikejar oleh Suzuki itu bukan melulu performa, tapi efisiensi bahan bakar. Suzuki Front yang udah lama dinanti, dan akhirnya Suzuki juga mau coba ikutan bermain di segmen compact SUV atau crossover. Yang ini menarik banget, dan kita bakal bahas secara lengkap gimana Suzuki Front ini. Tonton terus videonya. Yang pertama desainnya, setelah lihat banyak gambar-gambar, ternyata aslinya jauh lebih ganteng cuy, lebih keren menurut gue ya. Bahkan untuk Grand Vitara pun jadi kelihatan usang. Lihat nih, kita mulai dari bagian depan ya. Dia punya grill yang beneran kesannya tuh maco banget ya. Logo Suzuki-nya juga nggak segan-segan taruh besar. Siluet kap mesinnya, udah gitu di sini yang unik ada 3 DRL, 3 bilah lampu, dan lampu utama juga ada 3 yang dibikin bertingkat gini nih, kayak kamera iPhone. Oh iya, walaupun dia nggak bulat kayak boba ya. Terus masih ada lipsnya lagi. Dan kebetulan ini adalah versi yang paling tinggi, SGX. Udah gitu, karena ini juga versi yang tertinggi, jadi untuk pertama kalinya Suzuki menyematkan ADAS atau Suzuki Safety Support. Makanya di sini kita bisa lihat ada sensor di bawah logo Suzuki-nya. Samping yuk. Bagian sampingnya pun nggak monoton, karena dia tuh punya banyak lekuk-lekuk ya. Di bagian bahunya, di bagian bawah ada skid plate kayak gitu. Terus bagian atasnya ada roof rail. Udah gitu, dia pakai pelek 16 inci yang di tempat tertinggi ini tuh warnanya udah hitam. Udah gitu ditambah over fendernya yang gile maco abis. Dan menariknya, ini tuh beneran sebuah SUV urban yang nggak cuma menawarkan sebuah dimensi compact, tapi lihat nih, siluet di bagian belakangnya tuh makin lama makin rendah. Jadi kalau orang bilang itu ini berasa mobil-mobil coupe. Nah, belakangnya kita lihat. Bagian belakangnya ini juga malah menurut gua bagian yang paling ganteng dari mobil ini. Mulai dari lampunya yang diintegrasin dari bagian kanan sampai ke kiri, udah gitu ada aksen-aksen smoke-nya yang bikin dia tuh jadi lebih kece lah. Ada tulisan Front di sini. Terus hybrid, ya ini tetap pakai SHVS, mild hybrid kayak saudara-saudaranya yang lain, yang harusnya bikin mobil ini tuh nggak cuma keren tapi juga efisien. Harusnya, nanti kita coba sesi test drive-nya. Terus diffusernya juga ini bagus, bahkan ini sebenarnya kalau ditempelin aksesoris lagi kayak ini, jadi malah bikin makin modis. Jadi kalau misalnya yang versi standarnya dia cuma putih doang silver kayak gini ya, itu pun udah cukup keren menurut gua. Apalagi ditambahin sama aksesoris itu. Terus di sini ada illuminator yang kayak gini. Dan bagasinya kita lihat. Nah ini bagasinya, jadi ada sebuah ruang yang kayak kolam, dalam banget coy, yang bisa menjamin ya barang jadi bisa muat banyak. Walaupun memang untuk akses keluar masuknya bakal agak ribet karena dia dalam banget. Nah, kira-kira sedalam ini. Cuman ini cukup lega, bahkan ya gue sendiri juga bisa masuk ke dalamnya. Di baliknya masih ada ban serep, yang ini juga ukurannya sama kayak ban-ban yang lainnya ya, walaupun dia mungkin lebih tipis, jadi bukan yang space saver kayak gitu. Nah, kita masuk ke dalam kabin ya. Ada nuansa dual tone ya, jadi warna hitam sama merah. Merahnya gue lupa namanya, tapi ya ini merah atau yang begini. Ekspektasi gue sih memang harusnya full hitam aja biar makin laki gitu ya. Tapi secara dalam kita nyalain dulu, dia udah pakai start engine. Oh, ada suara juga dan ada head up display yang langsung nongol begitu mesin dinyalain. Udah gitu, hal yang jarang kita temuin di mobil Suzuki adalah banyak banget tombol-tombol. Nah, ini menandakan dia udah dipakai banyak fitur ya. Salah satunya itu fitur-fitur ADAS itu tadi. Untuk pengaturan head up display-nya ada, untuk emergency brake-nya, untuk lane partur, untuk stability control, untuk kamera, bahkan semuanya, sensor parkir, auto start stop, apalagi pengaturan lampu, semuanya ada di sini. Dan itu semuanya masih tombol-tombol, bukan kayak merek-merek mobil lain yang dari luar Jepang semuanya ada di unit, itu ribet. Tapi ini masih dimanjain sama tombol-tombol. Udah gitu juga oke lah, ini banyak yang orang bilang ketinggalan, tapi menurut gue ini masih jadi salah satu hal atau benda yang penting banget ada di dalam kabin. Jadi setidaknya kita nggak melulu harus megang setir, sesekali kita bisa megang tuas transmisi yang masih kayak gini gitu ya, nggak cuma colek-colek atau toel-toel yang gitu-gitulah ya kan.
Rem parkirnya juga dia masih yang konvensional kayak gini ya, ditarik pakai urat. Tapi di sini ada buat wireless charging, masih ada juga USB buat ngecas. AC-nya juga ada digital, dual zone, bahkan untuk yang tipe tertinggi ya. Dan ini juga layarnya udah cukup lumayan lebih besar. Terus dia juga udah bisa connect ke Android Auto sama Apple CarPlay. Nah, karena ini versi hybrid SAVS, jadi di MID-nya dia ada energi monitor lah gitu. Jadi antara mesin, motor listrik sama baterainya itu bisa dipantau di MID ini. Jadi cukup informatif. Udah gitu ada pedal shift. Terus di sini juga masih ada tombol-tombol buat telepon dan juga buat fitur ADAS-nya. Di sini ada buat adaptive cruise control dan ini buat pengaturan audio. Iya pokoknya banyak banget dah gitu ya. Untuk posisi duduknya sendiri ini juga cukup oke. Terus dia juga udah bisa tilt dan teleskopik ya di tipe tertinggi ini. Jadi buat cari posisi duduk makin gampang. Meskipun pengaturan joknya ini belum elektrik, tapi ya kalau mengingat harga jualnya nanti, ya harusnya ini bisa dimaklumi lah gitu. Kita coba duduk di belakang. Nah, ini juga satu bagian yang menurut gue mengejutkan gitu. Jadi dengan dimensi yang kompak dan bahkan kelihatan kecil dari luar, tapi kata Suzuki itu berkat platform HearTech gitu ya, dia bisa merekayasa ruang kabin yang luas walaupun punya dimensi atau ukuran dari mobil itu nggak mesti harus besar. Ini lihat, kaki gue masih bisa ke dalam, ini masih ada sisa, padahal kalau gue duduk pasti mundur ke belakang. Dan posisi duduk juga aman, oke lah, ruang kepala agak terbatas karena dia juga tadi model QP, tapi untuk kenyamanan ini tetap oke di bagian belakangnya, nggak berasa mobil kecil. Kira-kira gitu. Oke, terakhir adalah sektor mesin yang ini juga nggak bisa kita lupain. Jadi ada dua varian mesin yang ada di ini, sama-sama 1500 cc. Yang pertama K15B, yang satu lagi K15C yang kita pakai sekarang ini. Ini udah pakai teknologi dual jet, jadi memang jauh lebih advance ya. Dia dipakai sama Grand Vitara, sementara yang K15B itu dipakai sama mobil-mobil Suzuki yang lain kayak R3, terus XL7, bahkan Suzuki Carry. Nah, agak unik, kenapa? Karena di atas kertas dia secara tenaga jauh lebih rendah gitu ya. Dan torsinya juga di 100 horsepower dan torsinya 134 Nm. Sementara yang K15B itu bisa sampai 103 horsepower dan torsinya itu bisa sampai 136 Nm. Tapi memang di atas kertas harusnya ini jadi lebih baik. Kenapa? Karena memang yang dikejar oleh Suzuki itu bukan melulu performa tapi efisiensi bahan bakarnya. Jadi kalau misalnya kita pakai Grand Vitara aja itu bisa tembus 120 km/liter, harusnya ini bisa lebih di atas itu. Nah, kira-kira kayak gitu lah. Oke, jadi inilah dia Suzuki Frontline. Dia bakal diluncurin di bulan Mei, akhir Mei, 28 Mei kalau nggak salah ya, kalau kita lihat teaser-teasernya. Tinggal masalah harga jualnya. Menurut kalian tuh berapa harga yang pas? Apakah ini layak dihargai mahal atau bagusnya sih murah aja? Tapi udah, komen aja di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Gue pamit. Peace.